gimana jadi putri hidung belak gulita, nggak ada tempat buangan air juga gigitin nyamuk gitu ya. Oke teman-teman, jadi ini acara peresmian rumah Mbak Putri ya teman-teman. Di sini ada tim dari kreator bersatu berkumpul, dan di sini ada Pak Haji, ada Bu RT, dan ada warga yang datang untuk menyambut acara ini ya teman-teman. Di sini udah ada Bang Rawijaya, ada Mas Kuswara, ada dari PPS perwakilan yang pastinya ya. Sana ada Bang Ale juga. Nah, itu dari donatur, perwakilan dari donatur sudah hadir ya teman-teman. Bisa dilihat ya, perwakilan PPSU. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan buat semua undangan. Selamat datang Pak Pendeta, juga datang dari GBI Miracle Service Bekasi. Ada Pak Haji di sini, ada Bu RT juga, ada Pak Amin juga. Terima kasih sudah datang. Terus ada sama lagi yang datang di sini. Ada PPSU, ya. Ada ibu-ibu yang support kita. Iya. Ibu-ibu warga RT berapa Bu RT? RT 14. Oh iya, RT 14, RT 15. Betul. Ya, jadi kita ucapkan selamat datang. Terima kasih udah menyempatkan waktu untuk acara kita. Jadi acaranya kita mulai ya. Kita mulai. Jadi shalom buat teman-teman semua yang ada di sini, juga buat teman-teman kreator bersatu yang memang sudah memberikan sumbangsi waktu dan tenaga serta pikirannya untuk proyek misi Mbak Putri. Ya memang kita kenal dulu Mbak Putri ini pertama kali itu ada yang menemukan. Jadi sebelum kita mulai, lebih baik kita harus tahu dulu kisahnya. Harus tahu dulu. Nah, mungkin dari Bu RT bisa menceritakan ke kita secara singkat bagaimana kisah Putri ini, gitu. Oke, silakan Bu RT. Awalnya dengan doa. Ibu bapak-bapak yang harusnya. Ya, mengenai Putri, dia memang tidak punya orang tua. Ibunya, bapaknya sudah meninggal. Tahun 2015 dia hidup sendiri, dan mulai ada perubahan pada jiwanya tahun 2016. Jadi tidak ada air, tidak ada lampu, juga rumahnya hancur. Pokoknya hancur ada gitu. Putri itu. Nah, terus ada dari YouTuber datang. Ya saya bersyukur lah. Ada YouTuber yang mau memperbaiki rumah ini. Sebelumnya memang saya sudah berusaha, tapi tidak ada keterusannya. Ada YouTuber yang menginginkan Putri. Nah, terjadilah Putri rumah ini. Terus sama itu kan diobatin sama YouTuber. Terus ada donatur. Nah, kita juga tanpa donatur, YouTuber juga tidak bisa berjalan ya. Jadi saya sangat berterima kasih pada YouTuber. Terus terang, sungguh sangat berterima kasih. Semoga YouTuber dan donatur diberi rezeki sama Tuhan. Amin. Amin. Dan YouTuber tetap bersatu. Amin. Tetap jaya. Amin. Singkat segitu saya kasih. Oke, makasih Bu RT untuk secara singkat ceritanya Mbak Putri. Tapi sebelum itu juga bagaimana sih awal kita, langsung aja kita panggil, ada dari kreator bersatu, ada Sandi, ada Ale, sama Bang Boy. Nanti dia bakal cerita kenapa dia ada di sini dan dia ngajakin kita nih kreator bersatu. Iya. Oke. Awal mula. Mana nih orangnya nih? Silakan. Sandi, Bang Boy.
Jadi YouTuber ini. Pakai berapa gitu? Assalamualaikum buat semuanya, shalom. Sebelumnya terima kasih udah pada hadir di sini semua di Pak Putri. Sebelumnya saya mau menceritakan tentang gimana pertama kali menemukan Mbak Putri yang hidup di rumah yang tidak layak. Jadi singkat cerita pertama kali Udah nyoba nih. saya sempat menjalankan misi di daerah Jakarta Timur. Setelah dari misi itu selesai dan kita nggak bisa evakuasi target, akhirnya Boy muter-muter mencari target. Dan Boy dan Sari ini salah satu orang yang sangat bermanfaat di Kreator Bersatu. Ibarat dia bagian survei lokasi dan dia nanti memberikan informasi kira-kira layak dibantu atau tidak. Kita bridging itu misi, kira-kira kalau layak untuk dibantu dan hidupnya memang benar-benar sangat miris, kita kumpul untuk membantu misi ini sehingga misi ini bisa selesai. Amin. Nah, selebihnya Ale pengen berikan statement ke Bang Boy. Ya, waktu saya pertama melihat Bang Putri, memang nggak ini ya sama Sandi ya, sama Risan, memang tidak sengaja. Waktu itu kita sempat lagi bikin mobil ya, di warung siapa namanya ibu Bu Ani, waktu itu di Bu Ani. Dan di sana pertama tuh kita waktu itu belum lagi selesai dan melihat itu lagi jalan yang tidak memakai pakaian yang tidak pantas dilihat gitu, apalagi banyak anak kecil kan gitu ya, jadi pantas pas saya ikuti sama siapa namanya? Urip sama Urip. Urip boleh maju. Urip boleh maju. Urip maju. Ini salah satu yang Antarin gitu ya? kita semuanya. Nah, ini dia lah. Inilah dia pertama kali sini ya. Waktu itu bilang, waktu itu sempat saya takut sebenarnya, namanya seperti itu kan, takutnya ngamuk atau apa kan. Dia bilang lah gampang untuk ngedapetin Mbak Putri mah ada rokok sebatang. Kebetulan di situ saya tinggal bawa batang itu, dan alhamdulillah dia baik ternyata ya kan. Nah, setelah di situ saya koordinasi di grup ya kan sama teman-teman semua. Ini kayaknya saya bantu, jadi akhirnya teman baik semua membantu ya. Dan saya seperti itu pertama kali yang menemui. Oh iya, pada pertama kali juga sama bapak ya Pak Haji ya. Saya minta temenin ke rumahnya RT ya. Ya terima kasih banyak lu Pak Haji yang udah ngebantu juga waktu untuk menemui RT dan RT-nya juga. Pertama kali saya juga sempat takut Pak. Takut udah begini banget nih di jalan nih. Pas di rumah RT gua mukanya kayak galak nih. Iya, galak sama tuh. Iya, nggak tahu ya kan, baik orangnya. Dan mensupport kita sampai saat ini selesai. Terima kasih juga buat teh. Oke, dilanjut Kisana TV Rosan. Sebenarnya sama juga ya yang dibilang sama Bang Boy. Kita awal mulanya itu sedang menghadapi terus lama kita melihat itu ada Mbak Putri lewat dengan pakaian yang tidak pas di dia. Nah, kita samperin, kita diantarin sama Urip ya, kalau dari Mbak Ani. Nah, kita samperin dengan kondisi rumah yang saya lihat itu yang hanya itu tidak pantas dan tidak layak untuk ditinggal ya. Di Uni itu tanpa listrik dan air bersih, kemudian air sumbernya itu kotor, kan? Awal mulanya terus RW juga ada Yang sangat miris itu satu lagi, ya. tempat makan sama tempat dia masak. Dia itu isinya penuh sama kotoran.
tempat makan dia untuk masak, terus untuk minum juga kotor. Dan yang aku salut ketika kita berada di sini, mereka tahu kita mau membantu dia, dia memberikan kita bikin kopi gitu, tapi dengan baskom yang isinya dengan sangat lama. Bayangkan bagaimana Jiwanya masih menyambut tamu dengan hangat gitu, meskipun dalam keadaan kondisi dia yang seadanya gitu. Di situ sangat terharu juga sih kita. Ini begitu sih kurang lebih. Mau ditambahin lagi Bu? Habis. Udah mungkin kita segitu aja. Pokoknya terima kasih juga ya yang kali nemenin saya dengan Sandi untuk ketemu dengan Bapak Putri. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke MC. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi memang menarik banget ya, kisah Mbak Putri ini menarik banget. Unik, menarik, tapi di samping itu pasti ada suka duka ketika pada saat kita menjalankan misi. Betul banget. Salah satunya dari teman kita juga seorang wanita, ya kan, yang sampai nginep-nginep di sini, kadang bertenda nemenin Mbak Putri gitu. Mau merasakan kesan di mana bagaimana kalau gue jadi dia gitu kan, tanpa air dan itu bertahun-tahun. Karena itu sumber apa ya, kehidupan utama gitu. Kita nggak ada air aja, waduh gimana tuh Indra? Memprihatinkan ya. Aduh, apalagi nggak ada listrik. Iya, kita nggak bawa lampu. Nah, di sini ada Eca. Boleh ceritain Eca sedikit kesan-kesannya, dan mungkin Eca juga mau memberikan sedikit cerita tentang Mbak Putri saat ini seperti bagaimana nih keadaannya. Ya, oke, Eca. Selamat sore, Assalamualaikum, Shalom buat semuanya. Waktu itu pas pertama kali saya kesini tuh melihat kondisinya Mbak Putri itu sangat indah sekali, dan saya kepikiran untuk kayak nggak pakai lama-lama lah, saya pengen coba untuk menjadi sama Putri. Makanya di hari kedua saya kesini, saya mencoba untuk kayak menginap camping di dalam rumahnya Mbak Putri. Dan apa ya yang saya lihat, saya ngerasain gimana diri Putri hidup melak gulita, nggak ada tempat buangan air, juga gigitin nyamuk gitu ya. Saya ngerasain itu pada malam itu pada saat saya nginap di sini. Dan ternyata saya pagi-pagi saya lihat, oh Mbak Putri bisa ya nyaman gitu tidur di rumahnya seperti itu gitu. Terus saya berpikir, harganya kemana gitu kan ya, kok bisa keadaan Putri sampai segini ya. Satu termasuk tim suksesnya Mbak Putri mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya dari BRT, Dua Pendeta, Pak Haji, maupun warga-warga sekitar yang sudah mendoakan Mbak Putri. Dia mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya untuk Putri juga, teman-teman kreator bersatu juga. Ini saya bahagia sih karena saya nggak nyangka dia bisa ngomong seperti itu lah ya, nggak nyangka. Saya bilang rumah sudah jadi, gimana nih Mbak Putri, senang nggak rumahnya udah jadi? Senang katanya. Terus pengen pulang, pengen masak di rumah, ngapain rumah baru. Terus saya bilang iya, makanya Mbak Putri sembuh, makanya Mbak Putri sembuh biar Mbak Putri pulang masak di rumah. Saya bilang gitu. Terus akhirnya dia bilang, ini saya mau ucapin terima kasih. Makanya kenapa video ini terpotong, karena pas saya lagi ngobrol itu dia ngomong sendiri gitu loh, terima kasih atas bantuannya, supportnya, kalau makeup, katanya gitu ya. Cukup sekian ya, terima kasih. Merinding loh dengar cerita, ya kan? Walaupun keadaannya memang saat ini belum pulih gitu ya. Tapi kita yakin, percaya ya, mujizat Tuhan pasti ada ya. Amin. Itu pasti bakal terjadi. Selanjutnya kita akan inilah ya, minta pendapat dari teman-teman atau warga yang ada di sini. Bagaimana sih kesan-kesannya nih ketika kita selama ada di sini gitu.
karena kita juga butuh kritik dan saran lah ya. Kadang namanya manusia pasti ada banyak kurangnya gitu. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan di sini sebagai warga? Terima kasih udah saya diundang untuk acara pembukaan rumahnya Mbak Putri. Di sini saya sebagai warga sebenarnya prihatin banget ya dengan keadaan Mbak Putri, dan tiba-tiba ada tim kreator dari YouTuber yang mau mengembangkan gitu, mengangkat kisahnya Mbak Putri. Makasih banget. Alhamdulillah sampai berjalannya waktu sampai hari ini rumahnya udah jadi. Mbak Putri pun akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk berobat. Mudah-mudahan doa kita semua dikabul. Amin. Dengan kesembuhannya Mbak Putri, dengan kehidupan yang lebih baik, kita sebagai warga hanya bisa mendukung, membantu mungkin dengan doa atau dengan dorongan, dengan dukungan untuk Mbak Putri. Kalau Mbak Putri pulang, mungkin kita juga masih sering ngelakuin Mbak Putri. Kita juga nggak bisa lepas diri aja saja. Itu dari saya, mungkin saya bisa lihat-lihat Mbak Putri di sini. Tanggapan kita di sini mana? Tanggapannya di sini. Udah kopi mulu nggak? Itu malah mengganggu gitu. Direpotin mah enggak ya. Kita saling membantu lah. Alhamdulillah istilahnya ada orang yang perhatian sama Mbak Putri, kita pun akan balik baik kepada mereka gitu kan. Ini saya terbersatu istilahnya udah benar-benar segala nggak ada yang direpotin buat kita gitu kan. Kita siap membantu kok. Terima kasih. Itulah kata warga sekitar ya. Teh Ani sama ya Mbak siapa? Mbak Maya. Oke, jadi kita ini memang Nusantara, bukan bicara siapa yang lebih, bukan bicara siapa yang kurang, kita sama-sama gotong royong. Betul. Begitulah makna yang kita bisa ambil dari acara ini. Iya. Ya kan? Iya. Banyak banget saran, masukan tuh dari penonton untuk kalau misalkan seandainya mau dibangun lagi rumahnya Mbak Putri, kalau bisa dijadikan ada usaha juga. Lalu kepikiran lah kita parking blok ini untuk nanti parkiran mobil. Biar ada pemasukan ya. Biar ada pemasukan. Jadi ketika nanti Mbak Putri memang sudah pulih atau tinggal di sini, biar dia nanti ada pemasukan untuk kehidupannya dia sehari-hari. Dan kebetulan Mbak Putri itu tadinya nih informasi sedikit, dia adalah pelayan juga di gereja. Banyak kemarin ada 2 orang teman kecilnya dia gitu cerita sama saya bahwa Mbak Putri ini pandai banget bernyanyi. Terus waktu pada saat itu gue coba nih ngobrolin Mbak Putri lagu rohani apa yang tahu, dia banyak banget kuasain gitu. Mas dalam artian ini biaya berapa untuk pembangunan? Betul. Karena kita tidak memiliki uang itu gitu, maksudnya nggak memiliki anggaran untuk membangun rumah. Dan inisiatif kita pada saat itu cuma mengevakuasi, tapi banyak banget permintaan akhirnya dari penonton, dari teman-teman untuk membantu misi ini. Ya udah, dijadikanlah ini rumah sebagai tempat layak gitu. Akhirnya gotong royong. Akhirnya terjadi. Dan plakat ini Kreator Bersatu ini sebagai tanda aja bahwa kita melakukan ini atas dasar kemanusiaan, Jadi tepuk tangan buat kita semua dulu. Puji Tuhan. Terima kasih sebelumnya pokoknya buat para donatur. Terus buat teman-teman Kreator Bersatu yang mungkin saat ini belum hadir juga, ada Bang Breo yang memang saat ini berhalangan, ada Bang Hatta juga, Alekuma yang berhalangan. Tapi kita ucapkan juga banyak terima kasih sama mereka karena mereka juga berkontribusi besar di sini. Terlibat untuk memviralkan juga, untuk meramaikan juga gitu. Nah selanjutnya kita pengen potong tumpeng. Waduh seru banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas rahmat dan firman-Nya pada siang hari yang berbahagia ini. Kita berkumpul di tempat yang sederhana ini dalam rangka katakanlah peresmian kecil-kecilan ya Rumah Mbah Putri ini. Kami dari sehari-hari melihat dari masyarakat, sungguh banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dari YTB. Ya, kami perhatikan siang malam di sini untuk memperjuangkan bagaimana caranya sehingga rumah ini sampai berdiri. Ya. Saya pribadi sangat bangga melihat Bang Baks ini. Saya kenal di Bekasi. Beliau waktu menikah pemberkatannya di gereja kita, dan saya melihat bagaimana beliau dibawa Tuhan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tiba-tiba sekarang bukan hanya beliau saja, tapi kreator bersama, betul ya, bersatu. Kreator bersatu ini semakin luar biasa, karena selalu saya lihat di YouTube-nya itu, selalu saya ikutin semua. Saya saksikan, wow, saya bangga. Tidak memperpanjang waktu, saya mau ajak saudara gini loh. Tuhan yang kita sembah itu satu. Lalu juga air walaupun memang belum digali lebih dalam, tapi airnya sudah jernih, sudah bisa buat mandi. Tapi kalau emang buat masak belum bisa ya. Belum bisa. Gitu. Terus ini juga udah bisa dijadikan ladang usaha nih. Jadi mobil kalau kemarin kita coba lihat, kemungkinan besar ada bisa jadi 4 masuk nih. 4 atau 5 mobil ya masuk. Jadi lumayan buat pemasukan Mbak Putri nanti gitu. Ya pokoknya kita ucapkan banyak-banyak terima kasih, bersyukur buat teman-teman yang hadir di sini pun juga buat PPSU yang sudah membantu kita. Thank you Bang PPSU. Thank you banget udah bantu bersih-bersih dari sejak awal juga. Terus buat Pak Lurah juga yang belum bisa hadir ya. Ya, yang mensupport juga ya. Mensupport juga. Buat Dinsos, Dinas Sosial juga terima kasih. Kita ucapin banyak banget kerjasama kita, beberapa misi sampai sekarang ini juga masih bisa bekerja sama. Terus orang-orang yang terlibat dalam yayasan, yayasan yang ada di Bekasi di Tambun juga kita ucapkan terima kasih banyak. Terus buat para penonton lah, penonton CB, warga CB. Makanya di sini kita bikin warga CB. Perwakilan ya, makanya pakai baju ini. Warga CB. Keren. Tepuk tangan dulu buat warga CB, thank you. Udah support kita. Kritik saran banget. Memang sebenarnya gini. Kita menjalankan misi ini paling lama loh. Dari antara misi-misi lain. Sejarah di misi kemanusiaan Kreator Bersatu memang yang paling lama, tapi yang paling sempurna juga sih ya. Biasa. Iya. Memang kesempurnaan milik Tuhan, tapi kita ada di jalannya. Iya. Betul ya. Jadi kita potong nih tumpang ya. Langsung aja nih sebagai bentuk rasa syukur. Langsung aja siapa yang mau potong duluan? Siapa yang mau? Ini menandakan bahwa memang rumah Mbak Putri sudah resmi ya. Sudah. Ada perkedel, ada telur kotor, orek tempe juga. Ini selain ke siapa nih? Bu RT. Kepala. Rukun tetangga. Ya, betul. Ya, apa guling tumpengnya diginin dulu kan? Oh iya. Maju Bu RT. Mantap. Terima kasih Bu RT karena sudah mempercayai kita untuk mengurus rumah Mbah Putri, menerima kita di sini. Sama-sama. Mantap. Itu piring pertama. Terima kasih banyak udah support kita. Terima kasih buat PPSU, buat sekali lagi buat Dinsos, buat warga CB, buat donatur semua terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, jadi kita makan bareng-bareng deh. Kita tutup. Oh, ada tiup lilin? Ada. Tiup lilin, tiup lilin CB. Oke. Wait. Terima kasih sebelumnya buat para penonton, buat para warga CB, buat para donatur. Sekali lagi, rumah atas nama Kreator Bersatu kita serahkan kunci. Sepakat ya? Sepakat ya? Kita serahkan kunci.
ke Bu RT bahwa rumahnya Mbak Putri sudah layak digunakan, dipakai. Ini Bu RT, kunci kita serahkan ke Bu RT. Semoga rumah ini menjadi berkat, menjadi tempat ladang usaha buat Mbak Putri, dan semoga Mbak Putri senang dan bisa pulih dan bisa membangun menjadi manusia baru lagi di rumah ini. Oke, Mbak Putri, mau diterima dari teman-teman. Ya. Dan terima kasih sama Kreator Bersatu. Oke, terima kasih. Oke, terakhir buat mau nyampein nggak? Buat siapapun. Oh iya, terutama Mbak Eka, Bang Ale ya, pokoknya semuanya lah yang sudah berkorban, rumah jauh-jauh mau nginep di sini susah-susah. Nah, saya sangat benar-benar antusias dan berterima kasih. Sampai kapanpun. Sama-sama BRT. Saya tidak akan melupakan kebaikan. Makasih BRT. Ya. Terakhir BRT, Kreator Bersatu sukses. Iya. Ya. Kreator Bersatu sukses. Kreator Bersatu sukses. Terima kasih loh, Bu RT juga. Oh, dulu kita kan sebelum rumah ini jadi kan kita nginep-nginep di rumah Bu RT, numpang mandi. Iya, saya sakit ya. Makasih juga Bu RT ya. Makasih ya. Bu RT kan ketua CB sekarang. Coba ulang lagi. Abal-abalan ya. Ulang lagi. Kreator Bersatu gitu. Oke. Kreator Bersatu, kan kita ngomongin sukses gitu ya. Kreator Bersatu. Sukses. Kita dipertemukan lewat sebuah kisah dalam sebuah rumah yang gelap gulita. Suka duka bersama kita lewati semua, resah dan gelisah semua kita lalui. Visi misi demi misi yang kita hadapi bersama. Visi misi demi misi yang kita lalui bersama. Kami Kreator Bersatu dalam satu misi, kita beraksi untuk merubah yang luka menjadi ceria kembali. Na 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 kita dipertemukan lewat sebuah kisah dalam sebuah rumah yang gelap